Assalamualaikum, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, kita masih diberikan panjang umur. Sahabat yang beriman, mendirikan sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Jika melaksanakan akan mendapat pahala dan saat lalai maka mendapat dosa. Sholat tidak hanya mendatangkan pahala semata, namun juga memiliki keutamaan, termasuk keutamaan sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat wajib yang waktu pengerjaannya saat terbit fajar. Jumlah rakaat sholat ini paling sedikit dari sholat fardu lainnya, yaitu hanya 2 rakaat. Meskipun demikian, sholat subuh seringkali terlewat karena beberapa faktor, terutama kesiangan atau terlambat bangun. Perintah untuk mendirikan sholat subuh tertuang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW senantiasa menjelaskan keutamaan dari sholat ini. Oleh karena itu, bagi orang tua harus menjelaskan secara perlahan kepada anaknya tentang sholat subuh sejak dini, biasakan untuk membangunkan anak saat akan melaksanakan sholat sehingga mereka menjadi terbiasa. Nah, keutamaan menjalankan sholat subuh adalah sebagai berikut. 1. Mendatangkan berkah. Sholat subuh merupakan salah satu kegiatan Rasulullah SAW pada pagi hari. Hal inilah yang menyebabkan sholat ini terasa berat, karena saat pagi hari orang-orang cenderung sulit untuk bangun. Akan tetapi, sholat ini dapat mendatangkan berkah bagi yang mengerjakannya. Abu Dawud, Tirmidzi, serta Ibnu Majah dalam sebuah hadis meriwayatkan tentang hal tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda agar para umatnya diberikan rahmat, berkah, pada saat pagi hari. Pagi hari merupakan waktu di mana seseorang memiliki semangat yang lebih untuk beraktivitas. Orang-orang dapat mencari rezeki yang halal dengan bekerja atau memulai hari dengan zikir dan doa. Semua kegiatan positif sesuai ajaran agama senantiasa akan mendatangkan keberkahan yang lebih. 2. Menenangkan jiwa. Sholat dapat menjadi penenang hati, jiwa, dan pikiran bagi yang mengerjakannya, termasuk sholat subuh. Nabi Muhammad SAW sering meminta sahabatnya, Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan saat beliau merasa terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang membuat hatinya tidak tenang. Dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, sholat yang disertai zikir mampu membuat jiwa menjadi tentram atau tenteram. Ayat tersebut memiliki arti seperti berikut ini, orang-orang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya memiliki hati yang tenteram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kalian akan menjadi tenteram. Bagi umat muslim yang sedang berada dalam kesulitan atau merasa resah, dapat segera mendirikan sholat, lakukan dengan khusyuk dan tutup dengan doa untuk memohon ketenangan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika belum tenang, lanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. 3. Penghantar menuju ke surga. Setiap umat manusia yang hidup pasti menginginkan surga setelah kematiannya. Kedamaian, kebahagiaan, dan segala hal yang ada di dalamnya menjadi impian semua orang. Namun, mendapatkan surga juga tidak semudah itu, perlu ketaatan terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku sehari-hari selama hidup menjadi cerminan pada akhirat nanti. Oleh karena itu, berbagai anjuran untuk senantiasa mengingat akhirat agar di dunia tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari semaksimal mungkin godaan setan yang pada akhirnya membuat tersesat. 4. Berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat subuh, Allah menurunkan malaikat ke bumi. Nah, jika umat muslim melaksanakan sholat pada waktu tersebut, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuliskan dalam sebuah hadis bahwa, para malaikat akan selalu mengawasi hamba Allah secara bergantian pada siang dan malam hari.
5. Disaksikan malaikat. Saat subuh, Allah menurunkan malaikat ke bumi. Nah, jika umat muslim melaksanakan sholat pada waktu tersebut, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuliskan dalam sebuah hadis bahwa, para malaikat akan selalu mengawasi hamba Allah secara bergantian pada siang dan malam hari. Para malaikat tersebut bertemu saat sholat subuh dan asar lalu naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka. Jadi, setiap hari malaikat akan selalu mengawasi tindakan umat muslim dan kelak akan melaporkannya kepada Allah. Jika ada yang berbuat baik, maka malaikat akan turut mendoakan agar mendapat balasan yang setimpal nantinya. Begitupun sebaliknya jika umat muslim berbuat keburukan. Nah, demikianlah beberapa keutamaan sholat subuh. Dengan demikian, umat muslim akan lebih taat dalam menjalankan kewajiban tersebut. Sampai di sini pembahasan kami, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.